Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih masih setia di channel Dewa Petir Produsen. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu penyelamatan seekor anjing yang terbawa arus banjir yang masih diikat di tiang. Rekan-rekan semua, suatu ketika di siang hari terjadi hujan beberapa jam yang sangat deras sekali. Jadi hujan ini sangat deras sekali meskipun hanya beberapa jam. Kebetulan itu di belakang rumah, di kontrakan belakang rumah itu ada sebuah sungai kecil yang menikung, yang tepatnya itu di belakang asrama. Jadi tiba-tiba saja banjir itu besar. Kemudian saudara saya itu di dekat yang punya rumah itu memelihara seekor anjing yang diikat di belakang rumah, yang kebetulan kena banjir. Nah, tiba-tiba itu banjirnya besar sekali dan anjingnya itu cuma kelihatan kepalanya, hidungnya, kepalanya itu di dalam air itu, jadi mangap-mangap gitu. Awalnya saya nggak tahu kalau anjingnya itu kebanjiran. Saat itu saya berada di kamar kosan ya, waktu itu ngekos. Terus kemudian kok kayaknya ada sesuatu ya. Oh iya, istri saya itu bilangin kalau guguknya itu kebanjiran gitu. Kemudian saya juga di antara bingung dan harus bagaimana. Di sisi lain saya takut gigit, takut lain-lainnya, dan di sisi lain bagi seorang muslim itu najis dan lain sebagainya. Saya harus berpikir cepat apakah akan menyelamatkan anjing itu atau membiarkannya mati kena air, karena itu tinggal kepalanya aja yang tinggal mangap-mangap itu loh anjingnya. Sangat kasihan sekali. Dan itu anjingnya itu anjing anjing galak itu loh, yang agak gede, terus mukanya yang sini gember-gember itu apa namanya ya, aku nggak tahu kalau jenis-jenis anjing namanya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, karena melakukan hal yang kecil bagi kita belum tentu itu hal kecil bagi kita, dan menjadi hal yang sangat besar sekali bagi orang lain ataupun makhluk lain. Jadi intinya kita harus jangan sampai sia-sia sama makhluk lain ataupun sama orang lain ya. Seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjutkan lagi ceritanya nanti di rumah ya, karena kebetulan ini baru berada di pasar dan mengantar istri belanja, jadi waktunya juga tidak begitu tepat. Oke, kita akan lanjutkan nanti di rumah. Oke, mari melanjutkan cerita yang tadi soal menyelamatkan guguk ya. Penyelamatan itu terjadi sekitar tahun antara 2011 2012 sekitar itu. Di dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan, maksudnya situasinya yang sangat kacau ya. Bayangkan saja kita melihat sebuah anjing yang ininya lehernya terikat dalam tiang itu cagar belakang rumah, tinggal kelihatan moncongnya saja, nyelet-nyelet, dan arusnya dari sana pas tikungan itu. Kebetulan di tikungan
situasinya banjir itu di tikungan kali kecil kan, pas nikung ini, dan sangat kasihan sekali. Anjingnya itu gitu sama lidahnya menjulur ke atas, cuman kelihatan moncong hidung sama itunya. Ya Allah, saya bingung sekali apa yang harus saya perbuat. Kemudian mau tidak mau saya harus melakukan sesuatu hal. Kemudian saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu, bersama berdoa menaklukkan binatang ya, biar tidak galak gitu. Kemudian saya lihat matanya, saya pandang terus, lalu saya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencebur itu di tikungan air yang sangat keruh sekali, karena banjir kan airnya keruh. Saya dalamnya itu sudah sampai ini di pusar itu dalamnya, sedangkan anjingnya itu udah ngambang-ngambang, kelihatan kepalanya doang. Kemudian saya juga nggak tahu gimana cara mengikatnya, ikat ini di leher itu, talinya anjing itu saya juga nggak tahu, nggak pernah memperhatikan. Di dalam air ya, saya ini terpaksa saya cuma raba-raba aja, melepasnya itu di raba-raba. Kemudian saya untuk menyelamatkannya agar tidak tenggelam, anjing itu saya bopong. Saya masuk ke dalam arus air itu, arus yang deras ya, soalnya pas pentokan, pas tikungan gini, kena arusnya muter gitu, jadi arusnya yang deras. Saya masuk, kemudian anjingnya itu saya bopong, saya rangkul gini, jadi kepalanya di sini nih saya angkat gini, kemudian saya angkat gini ya, saya angkat terus gini, saya bawa ke agak pinggir. Nah, agak pinggir itu talinya kan belum lepas, terus sambil itu saya ini tangan ini pegang anjingnya, tangan kanan itu lepas ikatan di cakar itu. Untungnya ikatannya itu mudah dilepas. Jadi kalau susah ya saya sudah ini ketakutan ya, soalnya ini bopong anjing guguk itu, sedangkan guguknya itu kayaknya sih nggak tahu jenis-jenisnya, tapi guguk yang lumayan galak itu. Kalau ingat seperti itu ya sangat melakukan suatu hal yang bisa berguna itu membanggakan bagi diri kita, sangat membanggakan diri kita. Meskipun hal itu kecil ya. Kemudian anjing itu saya bawa ke depan rumah, terus saya ikat di tiang juga, yang kebetulan di situ buat parkiran sepeda itu kan ada buat tempel servis sepeda atau apa, di depan itu ada tiangnya itu, terus saya pindah di situ, saya ikat di situ. Dan ini baju saya, celana itu terlanjur bopong guguk itu ya, jadi bingung juga mau dicuci atau mau dibuang atau gimana. belum tahu dulu caranya gimana, tapi kalau harusnya dibuang atau gimana juga nggak tahu ya.
kayaknya dibuang ya, atau dicuci dari najis ya, dibersihkan itu. Dulu kayaknya bajunya langsung ini dibuang di kali, dilempar pas banjir itu. Sangat luar biasa bagi saya melakukan hal-hal seperti itu. Artinya kita bisa berguna bagi makhluk lain, itu sangat luar biasa, ataupun bisa berguna bagi orang lain. Intinya kita harus berbuat baik pada siapapun, pada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang sering orang-orang gaungkan, yang susah sekali orang lakukan: tidak bohong, berkata jujur, dan ikhlas. Suatu hal yang sangat susah sekali. Namun jika rekan-rekan bisa melakukan hal itu, luar biasa. Kebersihan hati kita yang bersih itu luar biasa sekali. Sesuatu yang pasti, jika kita melakukan 3 hal itu, kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah bagaimanapun caranya, ataupun misalkan kita sial atau apa, belalai selamat. Itu yang penting. Jangan pernah menyerah kita untuk berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik sesama makhluk, berbuat baik kepada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terkadang kita bisa lihat anjing yang lewat itu dilempar batu, itu kayaknya tidak pas ya menurut saya. Tapi itulah ragam manusia ya, banyak ragamnya. Rekan-rekan semua, kemudian sebelum menyelamatkan anjing itu, saya membaca sedikit doa ya, doa agar anjing itu tidak buas kepada kita, seperti tunduk kepada kita ya. Sebenarnya doa ini bisa digunakan untuk orang-orang yang brengsek kepada kita, orang-orang yang tidak pernah menghargai kita. Doa ini untuk membungkam mereka. Tapi jarang dilakukan, jarang saya lakukan, karena berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Doa ini lumayan, sebenarnya sangat sederhana, dan terdapat salah satu potongan surat suci Al-Quran. Doa ini pendek juga, mudah dihafal, dan manfaatnya luar biasa. Jika rekan-rekan ingin, misalkan ingin mengetahui doanya seperti apa, lebih baik tinggalkan di kolom komentar saja ya. Tidak baik saya buka di sini, bukan karena apa-apa, biar rekan-rekan penasaran saja. Nanti saya kasih tahu doanya. Jadi tidak begitu banyak orang yang tahu, maksudnya biar orang-orang tidak disalahgunakan. Itu seperti itu. Banyak sekali nanti saya akan membicarakan mantra-mantra Jawa kuno ya. Ada beberapa ya banyak, lumayan banyak. Dan tetap ikuti terus channel Dewa Petir Production, karena sebenarnya sederhana channel saya, hanya bercerita-cerita saja. Nanti jika panjenengan selalu mengikuti, nanti saya sisipkan sedikit-sedikit manfaat, hikmah dan yang lain sebagainya di dalam cerita saya. Biar tidak bosan ya. Ini sudah cerita saya sudah naik, sekarang sudah naik ke apa ya, sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit mantra gitu.
Oke rekan-rekan Dewa Betul Production, jangan lupa selalu tonton dan like, subscribe Dewa Betul Production. Ceritanya segini saja. Yang pada intinya saya tekankan lagi di sini bukan soal saya menyelamatkan seekor anjing atau apa, tapi intinya hargailah semua makhluk ciptaan Tuhan, meskipun itu makhluk itu apa ya, najis atau apa atau gimana, tapi suatu ketika pula makhluk itu ciptaan Tuhan itu ada pernah diceritakan dalam Al-Quran pula bahwa seekor anjing yang ditolong oleh seseorang dikasih makan, anjing itu kelaparan di padang pasir, dikasih makan dan anjing itu membawanya ke surga. Itu cerita-cerita yang pernah saya dengar. Saya bukan ahli tafsir, bukan ahli Al-Quran, tapi apa yang saya dengar dan apa yang saya dapatkan berusaha saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.